Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tempat, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi cell transduction atau reseptor pathway atau biasa juga disebut pensinyalan sel atau komunikasi sel. Kami terdiri dari 6 orang, diantaranya Asmaul Husna, Maimsari, Ernita Paretanga, Mili Tresia Paireng, Dahriar Yusuf, dan saya sendiri Muhammad Arwin. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kami akan memulai pemaparan materinya. Seperti halnya organisasi, untuk dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama yang erat antar bagian atau anggota organisasi tersebut. Dan untuk dapat bekerja sama, maka diperlukan komunikasi, begitu pula organisasi multiseluler yang beranggotakan jutaan bahkan miliaran sel. Diperlukan kerjasama dan tentunya perlu komunikasi untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, bagaimana sel dapat berkomunikasi? Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan disimak materi berikut ini. Pensinyalan sel atau biasa disebut dengan transduksi sinyal itu merupakan proses penyampaian pesan, di mana sinyal-sinyal tersebut akan mengalami perubahan bentuk secara berurutan dari sinyal ekstraseluler sampai menghasilkan respon dalam komunikasi antar sel. Kemudian signaling molekulnya dapat berupa hormon, neurotransmitter, atau molekul sinyal lainnya. Nanti akan dijelaskan signaling molekulnya dalam bentuk apa-apa saja. Kemudian sebuah penelitian yang dipelopori oleh R.W. Sutherland, yaitu seorang peraih Nobel tahun 1971, ia menyelidiki bagaimana hormon epinefrin pada hewan merangsang pemecahan glikogen yang disimpan di dalam hati. Jadi dengan demikian, kerja awal dari Sutherland ini akan menunjukkan bahwa proses yang berlangsung pada komunikasi sel itu dapat dibagi menjadi 3 tahap. Jadi pada gambar ini menunjukkan gambaran umum proses pensinyalan sel. Jadi yang pertama, tahap pertama ada reception atau penerimaan, di mana signaling molekulnya akan berikatan dengan reseptor yang ada pada membran sel luar. Kemudian sinyal tersebut akan diteruskan melalui proses transduksi, di mana proses ini sinyal diteruskan melalui beberapa tahap tergantung dari jenis transduksinya, yang kemudian akan melibatkan beberapa second messenger system. Kemudian sinyal tersebut akan menghasilkan respon dalam bentuk inaktivasi protein atau enzim tertentu di dalam sel. Sebelum masuk ke materi inti pembahasan, maka kami akan menjelaskan beberapa istilah dulu yang terkait dalam materi ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan signal transduksi, yaitu kemampuan sel dalam merubah sinyal atau stimulus menjadi bentuk lain berupa rangkaian reaksi biokimia yang melibatkan enzim dan second messenger system. Kemudian second messenger itu sendiri merupakan proses signal yang sifatnya diffusible dengan berat molekul rendah yang terdiri dari beberapa macam. Ada yang sifatnya hidrofobik, misalnya diacylglycerol. Kemudian hidrofilik, contohnya CAMP, CGMP, atau inkalsium. Kemudian reseptor itu sendiri merupakan protein pada sel membran sitoplasma atau nukleus yang mengikat protein tertentu atau ligan. Kemudian stimulus dari luar sel berupa ligan atau molekul signaling, kemudian terjadi ikatan antara ligan dengan reseptor yang ada pada membran sel. Selanjutnya ada suatu mekanisme penyampaian pesan yang nanti akan dibahas yang menyebabkan perubahan ekspresi gen. Ligan ini dapat berupa hormon, faktor pertumbuhan, neurotransmitter, prohormon
Ligand ini juga dapat berupa stimulus fisik seperti cahaya, panas, sentuhan, atau perubahan konsentrasi metabolit. Di sini kami ambil contoh hormon sebagai ligandnya. Kemudian menurut larutannya, hormon itu dibagi menjadi dua, yaitu peptide hormon yang sifatnya water soluble atau larut dalam air. Contohnya hormon oksitosin, insulin, LH, GH, FSH, PTH, glukagon, epinefrin, dan lain-lain. Kemudian hormon yang kedua disebut steroid hormon yang sifatnya lipid soluble atau larut dalam lemak. Contohnya hormon testosteron, estrogen, progesteron, aldosteron, kortisol, gonadokortikoid. Contoh lainnya itu vitamin D. Kemudian sudah kita ketahui bersama bahwa membran sel itu strukturnya berupa fosfolipid layer, yang artinya sebagian besar membran sel itu tersusun atas lemak. Jadi untuk ligand-ligand yang sifatnya larut dalam air, contohnya ini tadi steroid hormon, itu dapat berdifusi langsung masuk ke dalam sel, kemudian berikatan dengan reseptor intraseluler untuk menghasilkan respon. Sedangkan untuk ligand yang sifatnya larut dalam air itu tidak dapat menembus langsung membran masuk ke dalam sel. Maka dari itu untuk bisa masuk ke dalam sel, ligand tersebut membutuhkan reseptor yang ada pada membran sel atau reseptor ekstraseluler untuk menghasilkan sinyal. Dan pada sistem ini dia melibatkan messenger system, second messenger system. Kemudian pada slide ini teman-teman hanya perlu tahu jenis dan fungsi dari second messenger, karena second messenger system ini nantinya akan dibahas dalam proses transduksi sinyal atau reseptor pathway. Jadi yang pertama ada CAMP, itu fungsinya mengaktifkan protein kinase A. Yang kedua ada CGMP, fungsinya mengaktifkan protein kinase K. Yang ketiga ada IP3 inositol trifosfat, dia fungsinya membuka kanal kalsium di retikulum endoplasma atau retikulum sarkoplasma. Yang keempat ada DAG atau diacylglycerol, fungsinya itu mengaktifkan protein kinase C. Kemudian yang terakhir ada ion kalsium, fungsinya mengaktifkan beberapa protein, yaitu protein troponin dan kalmodulin. Kemudian kepada reseptor yang melibatkan second messenger atau reseptor pathway itu umumnya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada GPCR atau G protein coupled receptor. Kemudian yang kedua ada tyrosine kinase receptor. Yang ketiga ada cytokine receptor dan JAK-STAT pathway, dan yang terakhir ada MET kinase pathway. Jadi kami akan menjelaskan mekanisme kerja dari reseptor pathway ini. Yang pertama ada G protein coupled receptor atau reseptor G protein berpasangan. Dalam hal ini adalah G stimulatory. Jadi sesuai namanya, G protein coupled receptor ini bekerja berpasangan. Maka terdapat dua bagian yaitu GPCR yang lokasinya berada pada membran sel luar, dan G protein yang lokasinya berada pada membran sel dalam. Jika dilihat dari strukturnya, G protein coupled receptor ini terdapat 7 lapisan pada membran sel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga disebut dengan serpentin reseptor atau reseptor 7, atau biasa juga disebut dengan 7 pass transmembran reseptor. Jadi kita bahas mekanisme kerjanya.
Jadi tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa hanya golongan hormon berjenis peptide atau yang peptide yang akan menggunakan sistem ini atau yang larut dalam air. Jadi kami ambil contoh salah satu peptide hormon yaitu hormon epinefrin yang biasa disebut juga dengan hormon adrenalin. Jadi ketika ligan atau hormon epinefrin tersebut melekat pada G-couple receptor GPCR, maka ia akan mengaktifkan area 3 dimensi dari reseptor ini. Kemudian pelekatan epi ini akan menyebabkan GTP yang ada pada G protein dilekatkan sehingga dalam keadaan aktif. Jadi untuk G protein terikat sebelumnya yang terikat pada GDP itu dalam keadaan tidak aktif. Jadi ketika ada molecular signaling yang melekat pada G-couple receptor, secara otomatis dia akan mengaktifkan G protein sehingga GTP ini dilekatkan pada G protein. GDP-nya yang akan dilepaskan. Setelah G protein ini aktif, dia akan mengaktifkan enzim, efektor enzim yang ada pada membran sel yang disebut dengan adenylate cyclase. Apa yang dilakukan adenylate cyclase ini? Jadi adenylate cyclase ini akan mengeluarkan enzim lain yang bernama GTPase yang fungsinya untuk memotong GTP yang melekat pada GS protein dan mengubahnya menjadi GDP dalam bentuk yang non-aktif seperti ini. Kemudian pada saat GPTS memotong GTP yang melekat pada GS protein, maka akan dilepaskan satu fosfat. Kemudian energi yang digunakan untuk memotong GTP ini akan kemudian oleh enzim adenylate cyclase diubah dari ATP menjadi CAMP. Kemudian apa yang dilakukan CAMP ini? Jadi CAMP ini merupakan salah satu sel messenger tadi. Itu fungsinya akan mengaktifkan enzim yang bernama protein kinase A. Jadi protein kinase A ini terdapat 4 subunit, yaitu 2 subunit regulatorik dan 2 subunit katalitik. Jadi CAMP akan berikatan pada subunit regulatorik sehingga protein kinase ini dua macam subunit ini akan berdisosiasi atau terlepas dari ikatannya sehingga bagian subunit katalitik yang akan memfosforilasi protein-protein tertentu untuk menghasilkan respon. Kemudian untuk mencegah stimulasi terus-menerus, maka terjadi proses yang namanya defosforilasi oleh enzim fosfodiesterase. Jadi enzim fosfodiesterase ini akan menghidrolisis CAMP menjadi AMP dalam bentuk yang tidak aktif. Silahkan disimak video berikut ini. Epinephrine is one of many hormones that is water-soluble, hydrophilic, and therefore unable to cross the hydrophobic plasma membranes of its target cells. Instead, it binds to receptor proteins located in the plasma membrane and does not enter the cell. When epinephrine binds to beta-adrenergic receptors on the liver cell, G proteins on the inner side of the cell membrane are activated.
Each G protein is composed of 3 subunits, and the binding of epinephrine to its receptor protein causes one of the G protein subunits to dissociate from the other 2. The G protein subunit which dissociates from the others carries a GDP, which is replaced by GTP when the subunit is activated. Jadi, The activated dalam G keadaan protein aktif, subunit then G protein diffuses ini within the akan plasma berdekatan dengan membrane until it GTP, encounters adenylyl kemudian akan cyclase, a membrane mengaktifkan enzyme that is enzim yang inactive until disebut it dengan interacts with the G protein adenylate subunit. cyclase, When activated by the G protein yang subunit, fungsinya akan adenylyl cyclase catalyzes the formation of mengubah CAMP ATP from menjadi ATP. CAMP. The CAMP formed at the inner surface of the membrane diffuses within the cytoplasm, where it binds Kemudian to dia and akan activates berdekatan protein dengan kinase protein A, kinase an A, enzyme that adds phosphate groups to specific cellular proteins. In dan liver protein cells, kinase A protein ini akan kinase A menghasilkan beberapa phosphorylates respon. and thereby Jadi respon yang dihasilkan oleh PK ini misalnya dia mengaktifkan jalur metabolik glukosa melalui reaksi glikolisis, gluconeogenesis ataupun glucogenolysis. activates another enzyme called phosphorylase, which converts glycogen into glucose 6-phosphate. The glucose 6-phosphate is then converted to glucose. Through this multi-step mechanism, epinephrine causes the liver to secrete glucose into the blood during the fight or flight reaction. Kemudian jika reseptor yang selanjutnya yang akan dibahas adalah GQ. Jadi kami akan membahas mengenai hormon stres yaitu oksitosin berdasarkan second messenger system yaitu GQ protein. Jadi prosesnya sama dengan yang sebelumnya pada G protein dalam hal G stimulatory. Yang membedakan adalah apabila yang aktif pada GS protein, maka enzim yang aktif bernama adenylate cyclase. Sedangkan apabila yang aktif pada GQ protein ini, dia akan mengaktifkan enzim yang bernama fosfolipase C. Kemudian fosfolipase C ini fungsinya sama, dia akan mengubah G protein ini menjadi tidak aktif dan dia akan memotong dan dia akan mengaktifkan enzim yang disebut dengan PIP2 atau phosphoinositol diphosphate. Kemudian oleh enzim fosfolipase C ini dia akan membelah PIP2 ini menjadi 2 fragmen, yaitu fragmen yang pertama disebut DAG atau diacylglycerol, dan yang kedua adalah AP3 atau inositol triphosphate. Jadi kedua ini merupakan second messenger. Kemudian apa yang dilakukan oleh DAG ini? DAG ini akan mengaktifkan protein spesifik yang disebut dengan protein kinase C. Jadi protein kinase C ini fungsinya sama dengan protein kinase A tadi. Kemudian apa yang dilakukan second messenger AP3 ini? Kemudian AP3 ini akan secara khusus mengaktifkan kanal ion kalsium. Jadi ia secara khusus akan mengaktifkan melewatkan kalsium ke sitoplasma yang ada pada retikulum endoplasma. Kemudian kalsium ini dia akan melekat pada protein yang disebut dengan palmitoylin dan troponin, dan kemudian kedua protein ini akan menghasilkan berbagai respon balancing.
Kemudian jalur yang kedua adalah tyrosine kinase receptor. Ligannya dapat berupa epidermal growth factor, fibroblast growth factor, neutropin, dan faktor pertumbuhan lainnya. Jadi reseptor tyrosine kinase ini terbagi menjadi dua subunit, yaitu yang pertama reseptor tyrosine kinase itu sendiri sebagai tempat melekatnya ligan. Kemudian yang bagian sitoplasmik yaitu disebut dengan enzim tyrosine kinase. Awalnya sebelum ada ligan, reseptor tyrosine kinase ini berupa dua polipeptida tunggal. Jadi setelah adanya pelekatan sinyal, reseptor tyrosine kinase ini akan bergabung membentuk dimer. Yang kemudian reseptor tyrosine kinase yang bagian sitoplasmik bagian luar itu akan mengaktifkan enzim protein kinase protein tyrosine kinase yang ada pada bagian sitoplasmik. Yang kemudian akan dihasilkan 6 ADP dari 6 ATP dan ia akan melakukan autofosforilasi. Melakukan fosforilasi untuk dirinya sendiri. Kemudian reseptor tyrosine kinase ini itu mampu mengaktifkan 10 bahkan lebih protein intraselulur secara bersamaan. Kemudian jalur yang ketiga yaitu cytokine receptor dan transcriptase. Ligannya dapat berupa cytokine seperti interferon, interleukin, TNF, erythropoietin atau cytokine lainnya. Cytokine receptor ini juga terdiri dari dua subunit. Yang pertama, cytokine binding receptor untuk melekatnya ligan, cytokine binding receptor untuk melekatnya ligan, dan JAK atau Janus kinase. Jadi prinsipnya itu hampir sama dengan reseptor tyrosine kinase, yaitu setelah adanya ligan, setelah pengikatan ligan akan terjadi dimerisasi yang akan mengaktifkan Janus kinase. Kemudian Janus kinase ini akan memfosforilasi bagian ekor dari cytokine reseptor dan kemudian akan memfosforilasi state atau signal transduction and transcription. Kemudian state ini akan terjadi dimerisasi akibat pengikatan fosfat tadi, kemudian akan menuju sel, kemudian akan menuju inti sel untuk memulai transkripsi DNA. One of the newest therapeutic approaches to managing RA, as well as other inflammatory and autoimmune diseases, involves inhibiting members of the JAK family of intracellular tyrosine kinases. This protein family includes JAK1, JAK2, JAK3, and tyrosine kinase 2, also known as TYK2. Various JAK enzymes selectively associate with the intracellular domains of cytokine receptors. Ligand binding brings two JAKs into close proximity, allowing for transphosphorylation and JAK activation. The activation of JAK pairs subsequently leads to recruitment and phosphorylation of a specific set of signal transducers and activators of transcription, or STAPs, a family of transcription factors that remain in the cytoplasm until they are activated. Phosphorylated STATs dimerize and translocate into the cell nucleus, where they regulate the transcription of a wide range of STAT-dependent genes. Kemudian, jalur yang terakhir adalah MIP kinase atau mitogen activated protein kinase, atau biasa disebut juga transduksi sinyal sistem RAS. Jadi ini merupakan contoh lanjutan dari reseptor tyrosine kinase. Ligannya dapat berupa NGF atau nerve growth factor,
PDGF atau platelet derived factor, insulin, dan lain-lain. Jadi langsung saja ke proses autofosforilasi. Jadi setelah terjadi autofosforilasi, kemudian datang dua protein adaptor, yaitu GRB2 atau growth factor receptor protein 2 yang akan menempel pada bagian yang terfosforilasi pada reseptor kinase. Kemudian GRB2 ini mempunyai spot SH2 domain, sedangkan protein adaptor yang lainnya yang disebut SOS atau Sons of Seven Les itu mempunyai spot SH3 domain. Jadi SOS ini akan mengubah protein RAS yang tadinya non-aktif, dalam hal ini berkaitan dengan GDP, menjadi RAS yang aktif yang berkaitan dengan GDP, sehingga dapat disimpulkan bahwa SOS ini, protein SOS ini, dia berfungsi sebagai GEF atau guanine nucleotide exchange factor. Kemudian RAS yang aktif ini akan mengaktifkan BRAF. Kemudian BRAF ini akan memfosforilasi MAP kinase atau MEK12. Kemudian MAP kinase ini akan mengaktifkan MAP kinase atau ERK12. Kemudian MAP kinase ini dia akan mengaktifkan protein transkripsi yang disebut dengan FOS engine untuk mengawali proses ekspresi gen yang terjadi di nukleus. Dysregulated MAPK signaling has been implicated in a wide range of cancers and occurs via multiple mechanisms, including activation of receptors and activating KRAS and BRAF mutations. These may lead to increased or uncontrolled cell proliferation, resistance to apoptosis, programmed cell death, and resistance to chemotherapy, radiotherapy, and targeted therapies. A vast array of growth factors exert their effects via the recruitment and activation of signaling molecules of this pathway, which include RAS, RAF, MEK, and ERK, also known as MAPK. MAPK signaling is activated through binding of a growth factor to the extracellular domain of the tyrosine kinase receptor. Signaling molecules GRB2 and SOS are next recruited to the internal docking site, resulting in RAS activation at the membrane. The efficiency and duration of signal transmission is regulated by the scaffolding protein kinase suppressor of RAS, KSR. RAS triggers a phosphorylation cascade involving RAF, MEK, and ERK proteins, leading to ERK activation and translocation to the nucleus. Once in the nucleus, ERK activates several transcription factors that mediate gene expression. Target genes thus activated by MAPK signaling contribute to higher proliferation and survival. Dysregulate. Kemudian beberapa referensi juga menambahkan reseptor saluran ion berligan, berpagar ligan dalam salah satu reseptor pathway-nya. Jadi ketika ligan ini berikatan dengan reseptor ini, dia akan memungkinkan untuk ion-ion seperti Na+ dan Ca2+ untuk masuk ke dalam sel. Jadi ini merupakan transduksisinya secara singkat, yaitu proses pengikatan ligan yang melibatkan aktivasi protein tertentu yang selanjutnya akan terjadi kaskade fosforilasi seperti yang terjadi pada MAP kinase yang sebelumnya sudah dijelaskan, dan kemudian akan mengaktifkan faktor transkripsi untuk menghasilkan respon seluler. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah reseptor intraseluler. Jadi singkat saja, untuk ligan-ligan yang dapat melalui sel secara langsung itu masuk ke dalam sel
berdifusi masuk langsung ke dalam sel, kemudian berikatan dengan reseptor intraseluler yang berada di sitosol. Contohnya itu hormon tiroid tadi, testosteron. Jadi kompleks reseptor hormon ini akan teraktivasi, dapat bertindak sebagai faktor transkripsi dan mengubah gen spesifik. Steroid hormones are not water-soluble. They Jadi travel in the steroid blood hormon attached itu to protein carriers. merupakan lipid soluble. When steroid hormones Jadi arrive at their target cells, they dia dissociate from their tentunya tadi protein itu carriers and pass through the plasma testosteron membrane akan of the masuk cell. berdifusi langsung Some steroid masuk ke hormones dalam bind to sel specific receptor dan proteins in the berkaitan cytoplasm dengan and reseptor then spesifik move as a protein. hormone receptor complex into the nucleus. Tingkatan Other steroids travel directly into the nucleus masuk ke before dalam inti encountering sel. their receptor proteins, not shown. The hormone receptor protein, activated by binding to the hormone, is now able to bind to specific regions of the DNA. These DNA regions are known as the hormone response elements. The binding of the hormone receptor complex has a direct effect on the level of transcription at that site. Messenger RNA, mRNA, is produced, which then codes for the synthesis of specific proteins. Hanya itu yang bisa kami jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan bila ada yang kurang dan bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.